Unique. Unique, 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 unique. Shalom Soul Catcher. Shalom. Kembali lagi di acara Unique, Unity Quality dan Alignment. Saya Abraham dari GOB Kampus Bekasi, biasa melayani sebagai WL dan musik. Saya Jennifer dari GOB Kampus Bekasi, biasa melayani menjadi guru sekolah minggu. Apa kabar semuanya teman-teman? Masih dalam sukacita ya? Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu. Amin. Bagaimana semuanya, sudah siap untuk beribadah? Yuk sama-sama siapkan hati, kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus bahwa hari ini, pada siang hari ini, Kau telah memberkati kami, menyertai kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya lewat ibadah ini, lewat video ini Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk muji dan muliakan nama-Mu lebih lagi. Amin. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita ulangi pujian ini dari awal lebih seru lagi. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Persiapkan hatimu di hadapan Tuhan, teman-teman. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik buat hidup kita. Kasih Tuhan. Oh, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu
dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Ya, bersama-sama katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku kami mengasihi Engkau Tuhan. Segenap hidup kami mau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada dekat, di dekatmu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mari beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau
pasti luar biasa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kezia Heni Huta Barat. Saya biasa dipanggil Kezia atau Heni. Saya ambil bagian pelayanan di Gereja Orang Beriman sebagai servan di GOB Kampus Bekasi. Kita masih dalam tema kita, Unique, Unity, Quality, Enlightenment. Jadi teman-teman, kita di sini akan bahas atau sharing. Kalau saya di sini mau sharing tentang mengampuni ya teman-teman. Nggak teman-teman bingung hubungannya dengan unik apa? Nanti kita akan bahas yaitu. Namun sebelumnya kita yuk sama-sama kita tundukkan hati kita tutup mata kita. Saya mengundang semuanya, kita sama-sama doa. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini Bapak. Dalam live streaming ini kami mau sharing satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau berbagi Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami minta berikan kami hikmat, urapan daripada-Mu, sehingga apa yang kami bagikan Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus bisa diberkati, kami bisa melakukannya. Kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita mau baca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-6, yaitu ayatnya yang ke-14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya. Demikian firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini cuma 2 ayat ya teman-teman, tapi ini benar-benar sangat sulit untuk kita lakukan. Jadi tentang mengampuni, konsepnya ada di 2 ayat ini. Saya mau seringkan ya teman-teman tentang namanya mengampuni. Saya akan berbagi sama teman-teman semua di sini yang saya ambil ya dari yang saya baca, mengapa harus mengampuni. Nah, yang pertama, mengapa harus mengampuni? Karena itu perintah. Seperti yang tadi kita baca ya dalam ayatnya yang ke-14, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga pun tidak mengampuni kamu. Berarti di sini perintah yang kudu harus kita lakukan dan harus. Karena kenapa? Kalau tidak ada sanksi, kita tidak diampuni, terjadi sanksinya. Jadi mengampuni itu perintah. Kamu mau mengampuni atau tidak, berarti kamu sama saja tidak mau melakukan perintah atau mau melakukan perintah. Jadi yang pertama tadi, mengampuni itu perintah, itu yang harus kita ingat. Yang kedua, mengapa harus mengampuni? Memberi pembebasan. Kenapa pembebasan, Kak? Ya iya, coba deh teman-teman. Semua saya rasa ya, kita di sini semuanya pernah namanya disakiti atau mungkin menyakiti, tergantung kita. Kita lebih banyak ke arah mana, menyakiti kah? Disakiti kah? Tapi setiap kita yang namanya hidup pasti mengalami fase-fase yang hal seperti tersebut. Nah, pada saat kita mengalami tersebut, pasti ada namanya perubahan dalam jiwa kita, bahkan dalam tubuh kita, dalam gerak-gerik kita terhadap seseorang yang sudah menyakiti kita. Dari cara kita menanggapi, cara kita senyum, itu pasti ada perubahan. Kenapa? Karena kita ada sesuatu yang mencengkram di hati kita. Di dalam diri kita itu ada sesuatu yang belum kita lepaskan. Sehingga itu bisa jadi namanya tidak ada pembebasan. Ketika kamu mau melangkah, oh ketemu dia lagi. Mau pelayanan, oh dia lagi yang menyakiti saya. Akhirnya kita nggak bebas, kita nggak merdeka. Jadi itu namanya
pembebasan itu sangat penting sekali. Jadi ketika kamu melepaskan pengampunan sama temanmu, ketika kamu berani menyatakan saya mengampuni kamu, saya memaafkan kamu, kamu yang dapat pembebasan, bukan hanya dia. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, mengapa harus mengampuni? Di sini kita belajar praktek firman Tuhan. Kenapa saya bilang belajar praktek firman Tuhan? Ya Mbok, kalau kita nggak pernah ada orang yang nyakitin kita, kalau nggak ada orang yang sengaja datang ke kehidupan kita membuat kita sakit hati, dari mana kamu bisa berkata, oh saya sudah menjadi pelaku firman? Orang kamu disenggol dikit aja kamu marah kok, nggak mau mengampuni kok. Dari mana namanya kamu belajar praktek firman? Tapi kalau kamu belajar namanya ngambil keputusan, oh saya harus mengampuni, saya harus mengasihi dia, saya harus mendoakan dia, orang yang menyakiti saya harus memberikan kelepasan, pengampunan sama dia. Nah, di situ kita belajar namanya praktek firman. Jadi Tuhan izinkan orang-orang berbuat ke kita salah, menyakiti kita. Tuhan mau ngajarin kita, mau atau bisa enggak kita menjadi praktekkan firman. Itu yang ketiga. Yang terakhir, mengapa harus mengampuni? Yes, kalau untuk mencapai visi harus mengampuni. Jadi tujuan mengampuni itu mencapai visi. Seperti tema kita tadi, unik. Itu yang ketiga-tiganya itu tidak akan tercapai kalau tidak ada dari kita namanya mengampuni. Tidak mungkin kan dalam suatu komunitas, dalam suatu organisasi, dalam suatu perkumpulan, dalam suatu hubungan tidak ada namanya miss. Gak mungkin dia gak pernah menyakiti kita, baik secara tidak langsung maupun langsung. Pasti ada. Nah, di sini kita harus beranikan diri mengampuni, mengambil keputusan saya harus mengampuni. Ketika kita mengampuni sesama teman kita, sesama pelayanan kita, sesama rekan kita, sesama keluarga kita, nah visi kita pasti akan tercapai. Bisa kita jadi unity dong. Bisa dong jadi berkualitas. Kenapa? Karena kita sudah belajar tadi melakukan perintah, belajar praktek firman, berarti otomatis kualitas kita akan naik levelnya. Dan kita bisa jadi terang bagi teman kita yang paling terdekat sekalipun, kita udah bisa jadi terang, sehingga bisa jadi terang untuk di dunia yang lebih luas lagi. Karena apa? Kita sudah belajar dari hal yang dekat, dari yang terkecil, kita terbiasa mengampuni. Seperti itu. Nah, teman-teman pasti nanya, kakak mungkin muda kakak nggak pernah disakiti. Kata siapa? Udah segede gini mah pasti udah banyak yang menyakiti juga. Nah, sebagai penutup ya teman-teman, saya punya kesaksian ya tentang bagaimana mengampuni. Saya pernah mengalami sesuatu insiden dengan teman saya, sahabat saya, benar-benar sahabat di pelayanan yang saya sudah anggap sebagai saudara. Apapun yang saya alami, apapun yang saya pikirkan selalu saya ceritakan. Tapi suatu ketika ada sesuatu rahasia yang perkataan yang disembunyikan dari saya yang menyangkut tentang saya, yang menyangkut tentang pribadi saya yang saya tidak tahu, sehingga saya tahu dari orang lain. Dan itu sangat membuat saya sakit, sangat sakit. Karena kenapa? Kita beda loh rasa sakit dengan orang yang kita hanya berteman biasa dengan namanya berteman sahabat, itu beda banget. Atau mungkin pacar kita kan memberi kasih lebih ya. Kita mungkin sama teman biasa kita hanya mengasihi 50%. Tapi kalau kita sama pacar kita, sama sahabat kita itu kan bisa 90%. Kepercayaan kita pun kita berikan 90%. Nah, itu sangat sakit. Nah, ketika dia melakukan hal yang salah itu saya sangat sakit. Bahkan saya nggak bisa hidup tenang, setiap hari saya nangis, saya doa, saya sujud sama Tuhan, saya minta Tuhan beri aku pemulihan. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan beri aku pemulihan.
Tapi seminggu 2 minggu tetap saja saya kembali tetap melayani, saya ketemu dia juga bisa senyum, nggak seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalamnya yang terjadi, bukan di luar, di dalam kita. Dan akhirnya satu ketika kami sama-sama ibadah KKR di satu gereja, kami sama-sama bareng. Dalam KKR tersebut, saya terjamah oleh firman Tuhan. Saya merasa ditegur dengan firman-Nya, ditegur pada saat itu. Saat mendengarkan firman, saya langsung tersungkur, saya menangis. Sampai hamba Tuhan itu turun mendoakan saya di bawah mimbar. Karena saya sudah terisak-isak nangisnya. Saya bilang, saya sebut nama teman saya itu dengan tulus. Tuhan, saya mengampuni dia. Tuhan, saya memberikan maaf sama dia. Saya benar-benar plong, saya terjamah oleh Roh Kudus. Saya seolah bebas saat itu. Tidak ada lagi rasa apapun, sakit apapun itu tiba-tiba hilang pada saat itu juga. Dan pemulihan itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Akhirnya, singkat cerita, pulang dari ibadah, saya mengajak teman saya mendekati dia, saya peluk dia, saya bilang, saya mau bicara. Ada yang mau saya harus sampaikan, saya harus bicara berdua sama kamu. Teman saya bilang, mungkin dia curiga, kenapa gitu. Saya bilang, saya mau buat pengakuan. Saya ngaku, saya kesal sama kamu selama berminggu-minggu ini. Saya sebal sama kamu. Tapi saya tadi sudah minta ampun. Saya disuruh Tuhan untuk ngasih tahu kamu. Saya mengampuni kamu. Kemarin kejadiannya seperti ini ya. Itu menyakiti saya. Dan akhirnya dia juga mengaku bahwa kejadian itu dia rahasiakan. Dia tidak tahu itu menyakiti hati saya. Ternyata sangat menyakiti. Dan akhirnya cerita kami saling mengampuni, saling mengasihi, saling berangkul, saling menghapus air mata kami masing-masing. Dan kami pulang ke rumah dengan sukacita, dengan bebas. Benar-benar tidak ada beban apa lagi. Kami sukacita dan sampai hari ini kami bersahabat yang baik. Nah, itulah satu kuasa dari namanya pengampunan, teman-teman. Itu yang saya bagikan. Kenapa mengampuni itu harus gitu. Jadi itulah yang saya bilang sama teman-teman, yuk saya ajak teman-teman semua, kita belajar mengampuni. Sebut namanya saat ini, siapapun yang kamu sebalin, siapapun yang kamu benci, pasti kamu akan terberkati, kamu akan bebas, bahkan kamu akan naik level yang Tuhan inginkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar sharing satu sama lain tentang mengampuni. Tuhan, yang terutama, jamah setiap hati kami siang hari ini. Untuk kami Tuhan Yesus bisa belajar. Tuhan Yesus menyatakan kami mengampuni orang Tuhan Yesus. Dengan tulus, dengan ikhlas Bapa. Engkau memberkati Tuhan, youth pastor kami, senior pastor kami Tuhan, leader service kami, dan semua yang terlibat dalam Tuhan Yesus ibadah streaming Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkelimpahan ya Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, setiap kita yang dikasihi Tuhan, kita katakan amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.